Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Dan jangan lupa bahagia. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel PKWU. Hari ini kita masih melanjutkan materi bab minggu lalu, yaitu kerajinan yang terinspirasi budaya lokal non benda. Namun dalam video kali ini kita hanya akan membahas ke perencanaan usahanya saja ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi. Secara umum budaya tradisional itu dibagi atau dikategorikan menjadi dua, yaitu budaya non benda dan juga objek budaya artefak. Nah, yang termasuk budaya non benda ini berupa cerita rakyat, simbol, mitos, tarian, pantun, upacara adat, dan lagu-lagu daerah. Sedangkan objek budaya artefak itu contoh budayanya adalah pakaian daerah, senjata tradisional, rumah adat, wadah tradisional, dan lain-lain. Jadi perbedaan dari objek budaya non benda dan objek budaya atau artefak ada di perwujudannya saja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas di budaya non benda saja atau budaya lokal non benda. Budaya-budaya itu saking banyaknya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talau. Kok kayak iklan produk ya. Maka sangat cocok sekali menjadi inspirasi kita untuk membuat kerajinan dan inspirasi untuk membuka sebuah usaha. Bagaimana sih cara kita merencanakan sebuah usaha? Sebenarnya ada dua aspek. Yang pertama, kita lihat dulu nih ide dan peluang usaha. Nih, Bapak beri contoh. Ada tari pendet atau cerita Danau Toba. Tari pendet dan cerita Danau Toba itu adalah budaya yang tidak bisa kita pegang, tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita lihat. Maka bisa nih kita jadikan inspirasi membuat kerajinan lokal non benda. Jadi inspirasinya adalah tari pendek dan cerita Danau Toba. Nah, dari inspirasi tari pendek dan cerita Danau Toba, dapatkah kita buat kerajinan atau produk-produk yang terinspirasi budaya tersebut? Wah, ternyata bisa nih. Contoh, ada gambar penari pendek atau gambar Danau Toba yang kita sablon di kaos oblong atau tote bag. Jadi begitu ya, secara simpel kita bisa menjadikan inspirasi budaya yang lain menjadi sebuah produk yang dituangkan dalam media kaos, tas, ataupun souvenir yang lain. Begitu ya cara melihat ide dan peluang usaha. Setelah kita menemukan ide dan peluang usaha, maka kita butuh sumber daya atau sumber daya yang dibutuhkan atau dikenal dengan 6M. Apa itu? Yang pertama adalah man, money, material, mesin, metode, dan market. Jadi 6 hal ini yang kita butuhkan untuk merealisasikan ide dan peluang usaha menjadi sebuah produk. Man atau sumber daya manusia atau orang-orang yang kita butuhkan untuk membuat produk walaupun itu dari diri kita sendiri. Money, modal atau dana, tentu saja kita butuh modal untuk menjalankan ide usaha, dan banyaknya modal ini menyesuaikan dengan berapa produk yang akan kita buat dan berapa jumlah produk yang akan kita buat. Jadi jumlahnya itu pasti akan selalu berbeda satu dengan yang lain, tergantung dengan banyaknya produk yang akan kita buat. Material atau bahan baku, tentu saja selain uang kita butuh bahan baku. Tidak mungkin hanya ide saja bisa jadi produk. Kita butuh bahan baku untuk menghasilkan sebuah produk. Setelah modal dan bahan baku, kita lanjut ke mesin atau peralatan kerja. Ketika sudah ada bahan baku dan tidak tersedia peralatan kerja, mungkin tidak ya dapat menghasilkan produk. Mungkin sih mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil.
tanpa dibantu oleh alat kerja. Maka mesin merupakan komponen sumber daya yang sangat penting juga. Selanjutnya adalah metode atau cara kerja. Kita sudah punya modalnya, kita sudah punya mesinnya, kita harus tahu pula cara kerjanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu cara kerjanya, maka produk itu akan menjadi produk yang tidak semestinya. Terakhir adalah market atau target pasar. Percuma kan kita sudah keluar modal besar untuk menghasilkan produk, tetapi kita tidak memiliki target pasar. Target pasar ini menjadi penting karena kita bisa menentukan target pasar kita kemana, target pasar kita siapa, sehingga kita bisa menjual produk kita sesuai dengan target pasar. Nah, 6 hal ini sangat kita perlukan ketika kita membuat suatu produk. Diingat-ingat ya, ini 6 hal pasti akan selalu muncul di pelajaran ekonomi maupun pelajaran PKWU. Bapak ulangi lagi, 6M itu adalah man, money, material, mesin, metode, dan market. Oke, materinya sampai di sini dahulu. Untuk penugasan hari ini adalah sebutkan 3 contoh budaya lokal non-benda yang kamu ketahui dan bisa dijadikan inspirasi kerajinan. Ingat pembelajaran tadi ya, bagaimana kita menentukan ide dan peluang usaha. Jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar beserta nama dan kelas Anda. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya untuk video pembelajarannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.